warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel YouTube SMP Zainuddin Waru. Selamat datang dan bertemu kembali dengan saya Nuril Faizah dan saya Alfi Nurjana. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol bareng santai ya tentang Agustusan. Karena ini kan bulan Agustus. Ada apa di Agustus? Wow, ada apa di Agustus di sekolah kita? Oke. Nah, seperti yang sudah kita pakai ini ada merah putihnya. merah putih. Jadi bulan Agustus itu bulan yang istimewa untuk negara kita Indonesia. Betul karena sekali. bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang ke-76. Sebelum kita akan berbincang-bincang nih tentang Agustusan, boleh nggak ya kita semangatinin teman-teman yang lagi nonton tentang kemerdekaan? Kita merdeka 3 kali. Nah, yang teman-teman yang di rumah bisa ikutin ikutan kita. ya. Merdeka, angkat tangan kita Dikepalkan tangannya dengan antusias. semangat. Oke. Bareng-bareng ya. Oke. 3, 2, 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Satu merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Nah, sebelum kita mulai, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, senantiasa dalam lindungan Allah, sehingga kita bisa mengadakan event-event penting dalam negara kita. ya betul. Salah satunya yaitu perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillahnya lagi dalam kondisi yang seperti ini kita masih diberikan panjang umur sehingga kita bisa tetap menambah ibadah kita Betul kepada Allah sekali. Subhanahu wa taala supaya kita tetap menjadi Islam yang mukmin. Betul sekali. Jadi meskipun pandemi seperti ini, kita masih bisa berkarya, kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa aktif juga dalam bekerja, dalam belajar. Kemudian meskipun kita masih belajar dalam daring ya, misalkan, itu tidak menyulitkan kita untuk mencari ilmu itu dari berbagai media. Tidak menjadikan kita bermalas-malasan dalam Betul sekali. belajar. Jadi, untuk event Agustus pada 2K21 ini, SMP Zainuddin akan mengadakan Agustusan Secara daring virtual. atau virtual. Oke. Tapi tidak ada yang unik ya. Tapi kita unik menggunakan beberapa aplikasi yang biasanya anak-anak gunakan dan pastinya seru. Oke, jadi meskipun kita tetap di rumah, kita tetap harus menunjukkan semangat kita sebagai para muda-mudi. Kita tunjukkan bahwa kita tetap bersemangat, kita tetap berjuang untuk kemajuan bangsa kita di kemudian hari. Betul sekali. Sebagai apresiasi bahwa kita anak muda juga menghargai para jasa pahlawan. kita. Bagaimana meskipun kita sudah merdeka, tapi bagaimana sih kita menyikapi menjadi anak muda tren masa kini? Nah, Oh iya, Ustazah Nuril, kepingin tanya deh, menurut Ustazah, bagaimana sih cara kita menunjukkan rasa syukur kita, rasa bangga kita, bahagia kita sudah mencapai kemerdekaan kita, bahkan sudah sampai ke yang ke-76 tahun, apalagi di kondisi pandemi ini. Nah, menurut saya ya pribadi, bagaimana sih kita menyikapi kemerdekaan yang ke-76 ini untuk Indonesia? Kita sebagai muda-mudi tidak hanya diam di rumah secara daring menggarap tugas atau kita menunggu untuk guru kita memberikan materi, tidak seperti itu. Tapi kita bisa tetap belajar secara virtual, kita bisa belajar di beberapa event melalui Instagram biasanya. Jadi ada kayak seminar-seminar gitu Ustazah tentang bagaimana sih kita belajar cara yang baik gitu. Kan pernah juga di sekolah kita mengadakan seminar seperti itu ya Ustazah ya. Jadi bukan halangan kok ketika kita belajar itu atau merangkai kemerdekaan untuk kita sendiri. Sehingga ketika kita belajar dari seminar, dari ustadz-ustadzah, itu kita bisa mendapatkan ilmu untuk gimana sih caranya bermanfaat untuk teman sekitar kita dulu. Nah, jadi kita menghasilkan sebuah karya untuk bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Apalagi nih Ustazah, tambahan ya, kita bisa gunain aplikasi nih untuk media sebagai rasa ungkapan kita ya. Gimana ya caranya? TikTok atau Instagram atau Reels? Bisa kah Ustazah seperti itu?
Jadi kita bisa menunjukkan rasa syukur itu dengan membuat konten-konten positif ya, betul sekali. dengan cara upload. Kita bisa menggunakan TikTok. Jadi kita bisa memanfaatkan media TikTok itu tidak hanya untuk sekedar berjoget-joget ria, tapi juga bisa digunakan untuk membuat konten-konten menginspirasi teman-teman yang lainnya. Jadi banyak fitur atau Sosial icon-icon media, sosial iya, media yang bukan hanya untuk diambil negatifnya, tapi positifnya ya, itu bisa kita gunakan. Nah, jadi teman-teman yang muda, siswa-siswi bisa berkarya meskipun kita di rumah. Oke Ustazah, kita sudah terlalu panjang ya untuk ngobrolnya. Kayaknya kali teman-teman ini. udah penasaran nih Agustusnya kita langsung apa saja ya? kita sampaikan informasi lomba yang akan diadakan oleh SMP Zainuddin Waru. Ada apa aja sih Ustazah? Nah, pada penasaran ya? Sebentar, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SMP Zainuddin dan Waru, juga klik tombol lonceng biar supaya tidak tidak ketinggalan ketinggalan informasi-informasi atau video yang ada di tayangan YouTube SMP Zainuddin. Setelah Waru. ini kita akan mengumumkan berbagai jenis lomba yang ada di SMP. Tetap stay tune dan jangan tinggalkan channel ini. Oke, langsung saja Ustazah. Mau dibacakan langsung? Ya, mau dibacakan langsung aja. Jenis lomba untuk SMP Zainuddin pada tahun 2021 ini ada 8 ya. 8 ini ada untuk guru dan ada untuk siswa. Iya. Dan yang pertama itu ada lomba puisi tentang kemerdekaan. Jadi untuk lomba puisi ini nanti anak-anak bisa mencari atau browsing puisi-puisi tentang kemerdekaan yang ada di internet. Jadi kita memanfaatkan internet, kita memanfaatkan gadget kita untuk sesuatu hal yang positif. Betul. Yaitu mencari puisi-puisi tentang kemerdekaan, karya-karya penulis atau sastrawan, penulis puisi dan sebagainya, itu yang sudah luar biasa untuk kita bacakan. Yang pastinya kita membacanya juga harus dengan sesuatu yang wah, dengan betul. ekspresi, dengan intonasi yang pastinya itu bisa memberikan semangat untuk kita semuanya ya. Benar sekali. Untuk puisi nanti ketika membacakan harus di video Ustazah. Oh gitu Ustazah. Iya, kemudian setelah di video boleh diedit, disertakan logo SMP Zainuddin, atau misalnya tidak memiliki kemampuan edit bisa yang original saja langsung diupload di Instagram masing-masing peserta. Kemudian tandai atau tag ya, tag Instagram kami di @smp_zainuddin dan juga sertakan hashtag kemerdekaan RI 76 ya. Kemudian ada juga HUT RI 76 dan lomba virtual aktif kreatif juara dan Speza keren. Dan setiap lomba tadi itu ada penilaian tersendiri. Jadi anak-anak bisa menggunakan kreativitas maksimal, kemudian cara intonasi juga, kemudian kostum ya, untuk aksesoris yang digunakan itu ada penilaian. So, berikan tampilan yang terbaik. Oke. Untuk yang kedua ini ada lomba MC. Nah, lomba MC ini membaca berita dan MC ya. Ada MC ya. Jadi MC itu nanti anak-anak bisa belajar untuk bagaimana sih mengisi sebuah acara tentang kemerdekaan. Jadi anak-anak seperti berpidato ya Ustazah ya. Jadi kita bicara yang MC dulu atau yang baca berita dulu nih Ustazah? Oh ini MC dulu aja Ustazah. Oh yang MC dulu, yeah. Oke. Jadi nanti kita membawakan suatu acara kemerdekaan. Bisa menjadi, biasanya kalau misalnya di daerah-daerah itu kalau malam sebelum malam sebelum tanggal 17 Agustus itu biasanya mengadakan doa bersama. Kalau bahasa Jawanya itu biasanya disebut tirakatan. Malam tirakatan. Biasanya kita berdoa untuk para pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Jadi kamu bisa menjadi MC-nya dalam acara tersebut. Jadi kita menjadi MC acara malam tirakatan, atau bisa juga menjadi MC untuk acara
apa sih Ustazah, pentas itu namanya? Nah, pentas seni Pentas dalam seni. rangka 17-an bisa nih. Jadi anak-anak bisa sih searching bisa. Jadi banyak kok kita untuk mencari hal-hal yang baru, misalkan MC gimana ya caranya. Nah, kita bisa nih, ada beberapa aplikasi dari teman-teman yang sudah handal pada MC itu ada. Tinggal kita mau niat mana. Ya, jadi kita bisa menggunakan dua acara. Acara yang pertama yaitu acara Malam Tirakatan dan yang acara kedua yang kedua adalah pentas seni. Betul. Acaranya silahkan dipilih sendiri. Nanti susunan acaranya panitia yang akan menyiapkan. Kamu hanya tinggal menyiapkan prakata dan penutupnya saja. Pastikan kamu bisa membawakan acara itu dengan baik. Supaya tidak membosankan dan pastinya menarik. Betul sekali. Tuh yang ketiga nih, lomba membaca berita. Tentunya teman-teman di rumah itu sudah biasa lihat kan yang di channel-channel TV ya, itu baca beritanya Masya Allah. Terus di TikTok itu sebetulnya ada juga Ustazah, jadi kita bisa duet membaca berita dengan pembaca berita yang ada di TV-TV itu juga bisa. Jadi nanti kita untuk lomba membaca berita ini kita gunakan aplikasi TikTok ya? Sekali lagi kita memanfaatkan TikTok itu untuk sesuatu hal yang positif. Tidak hanya sekedar berjoget-joget yang itu dipandang sebelah mata. Nah, sebelum mengikuti teman-teman di rumah bisa juga follow ya TikTok SMP Zainuddin, di mana di situ ada beberapa informasi atau bagaimana sih, ada tata caranya nggak sih kalau kita mau baca berita, ada prakatanya nggak sih di situ. Nah, sebelum anak-anak mengungkapkan bagaimana untuk praktek itu, bisa nih belajar di TikToknya SMP Zainuddin. Oke, selanjutnya nih Ustazah, lomba yang keempat yaitu untuk kamu, untuk kalian yang memiliki hobi menyanyi ya, berkaraoke. Apakah saya bisa ikut ini Ustazah? Tapi jadi, suara saya kayaknya tidaklah, nanti orang-orang pada pulang. Jadi lomba yang selanjutnya yaitu lomba karaoke kemerdekaan. Oke, jadi kalian bisa menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan, bisa kalian menyanyikan lagu bendera. Gimana lagunya sih bendera? Merah putih teruslah kau berkibar. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan banyak-banyak Ustazah. Iya, nanti saya pulang Ustazah besok nyanyi ya. Saking merdunya ya. Jadi untuk karaoke kemerdekaan ini juri akan menilai dengan menggunakan aplikasi ya. Jadi teman-teman yang mau ikut, yang mau daftar, bisa menggunakan aplikasi Star Marker. Oke, jadi sebelum mengikuti lomba karaoke-nya, nanti silahkan kalian download terlebih dahulu aplikasi Star Marker untuk mencoba-coba dan belajar berkaraoke menggunakan aplikasi tersebut. Nah, setelah mendapatkan video tersebut, nanti anak-anak atau teman-teman yang mengikuti itu upload di YouTube terlebih dahulu. Kemudian setelah upload di YouTube itu ada link ya, ada link YouTube-nya. Linknya dikumpulkan ke panitia. Nanti kami kirimkan ke juri sehingga akan disampaikan siapa sih pemenangnya. Nah, tentunya juga karaoke ini ada beberapa kriteria ya, terutama juga kostum. Bagaimana intonasi dalam menyanyinya, dalam bagaimana karakternya untuk menyampaikan suaranya lagu, itu. Betul sekali. Jadi suara itu penting, tapi tidak 100% kita menilai suara. Betul. Suaranya bagus, tapi nyanyinya gini. Tanah air. Apakah kita sedang upacara ya? Tidak kulupakan. Ya, bosen lah yang lihat teman-teman. Nah, jadi pastikan gesturnya. Nama mimiknya, kemudian suara intonasinya, penjiwaannya. Jadi itu kita yang mendengarkan, kita yang melihat itu bisa merasakan, ikut merasakan apa yang kalian nyanyikan. Jadi makna dari lagunya itu tersampaikan ke kita. Nah, apalagi suara-suaranya yang paling merdu sendiri ya, jangan suara saya ya. Oke, selanjutnya Ustazah, untuk lombanya lukis dulu nih Ustazah. Oke, kita sampaikan lomba lukis. Untuk kamu-kamu yang suka melukis, lukis apapun, kamu bisa doodle. Nah, pakai doodle boleh. Apakah kaligrafi bisa ya untuk kemerdekaan? Boleh. Bolehkah? Yang penting
itu berbau lukis, itu karya tangan kamu sendiri. Ada yang berbau kemerdekaan juga, Iya, yang penting kamu tidak melupakan temanya, yakni tentang kemerdekaan, karena ini dalam rangka Hari Kemerdekaan. Jadi lukislah apapun dalam bentuk doodle atau dalam bentuk lukisan abstrak atau lukisan karya grafis dan sebagainya boleh. Yang paling penting sesuai dengan tema, yakni kemerdekaan. Kemudian nanti hasilnya anak-anak bisa upload di Instagram ya, dengan tag ke SMP. Ke Instagram kita @SMP_Zainuddin_Waru. Oh sorry, @SMP_Zainuddin, nggak pakai waru. Warunya buat YouTube aja. Warunya buat di YouTube aja. Oke, selanjutnya setelah lukis ada beberapa part juga hampir sama, tapi kita lukisnya digital ya. Kita menggunakan aplikasi, yakni poster digital. Kamu bisa menggunakan aplikasi apapun. Kamu bisa pakai Canva, kamu bisa pakai Photoshop, kamu bisa pakai Corel Draw, PixArt, dan aplikasi-aplikasi digital yang lain. Ternyata ya. Kalau kita mau belajar Ustazah, sebetulnya aplikasi-aplikasi yang seperti itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk membuat poster-poster digital. Wow. Jadi kalau misalkan nih Ustazah, banyak nggak sih Ustazah yang juga menggunakan aplikasi tersebut untuk bagaimana sih mengajar agar anak-anak itu juga interest belajar? Jadi salah satu yang biasa digunakan oleh beberapa Ustazah yang ada di SMP Zainuddin itu Canva ya, yang paling sering kita gunakan itu Canva sebagai poster, kemudian sebagai penyampaian video pembelajaran, untuk membuat slideshow, untuk editing video, itu biasanya kita pakai Canva. Jadi anak-anak bisa mencobanya ya. Jadi nanti kita lombanya membuat poster digital tentang kemerdekaan. Oke, selanjutnya posternya nanti juga diupload di IG ya Ustazah, seperti yang lukis. Oke, untuk yang terakhir nih Ustazah, paling seru ya. Ini menggunakan TikTok lagi. Nah, kita pakai TikTok lagi. Tapi temanya juga kemerdekaan. Jadi teman-teman yang ikut bisa menggunakan slideshow, bisa menggunakan video bergerak, tapi semua tema itu tentang kemerdekaan. Contohnya nih, Ustazah di rumah ada pernak-pernik kemerdekaan nih, Ustazah biasanya sering buat ya. Nah, itu boleh difoto per partnya. Kita mau buat perbahan dulu, kemudian jadi habis itu kita cantolin di depan rumah. What is cantolin? Cantolin kita gantung ya. What is cantolin? Nah, itu kita gantung di depan rumah kayak gitu, kreativitas, kerajinan kita. Habis itu kita foto lah part-part itu sambil kita juga pakai kostum merah putih. Ya, nah, kita slideshow dijadikan satu, atau dijadikan video, diupload di TikTok. Nah, pakai fitur-fitur yang ada di TikTok. Nanti tinggal panitia akan menilai dari hasil kalian di TikTok juga. Jadi kita bisa menggunakan TikTok itu sekali lagi untuk suatu hal yang positif. Tidak hanya seperti yang dicontohkan Ustazah Nuril, misalnya teman-teman mau bikin video suasana kemerdekaan di lingkungan rumahnya. Itu boleh digunakan. Yang terpenting yang perlu digarisbawahi untuk lomba pembuatan konten di TikTok, tidak menampilkan tayangan joget-joget seperti yang ada di TikTok pada umumnya. Ya, betul. Jadi kita mengurangi mudorot ya, kalau jadi dalam ilmu kita itu. Iya, jadi kita juga menunjukkan kepada masyarakat umum bahwasanya TikTok itu tidak melulu tentang joget-joget yang dipandang sebelah mata, tapi bisa juga digunakan untuk suatu hal yang positif. Betul. Dengan cara membuat konten-konten yang seperti kita contohkan tadi, supaya menginspirasi teman-teman yang lainnya. Oke, Ustazah, misalkan nih saya pengen buat kayak konten di TikTok, tapi kayak kemerdekaan seperti ini, ada saya berkostum merah putih gitu. Bolehkah seperti itu, Ustazah? Boleh. Boleh kan? Atau misalnya kamu mau mengadakan lomba kecil-kecilan dengan keluargamu yang ada di rumah. Wow, seru nih ya, makan kerupuk bertiga. Nanti sama mama, sama papa, ya, sama gitu. adik, sama kakak, sama kamu. Itu kamu buat itu video, boleh ya? Boleh banget. Nanti bisa diedit lagi dengan beberapa aplikasi yang Kati sebutkan tadi. Nah, tambah ciamik kan, baru kita upload di aplikasi TikTok. Oke. Selanjutnya Ustazah, paling yang terakhir dan paling seru ini buat yang selanjutnya adalah lomba untuk Ustazah. Tapi Ustazah, sekedar informasi sebelum menyampaikan untuk lomba Ustazah,
seluruh lomba tadi kan ada yang diupload di YouTube, ada yang diupload di IG, ada yang upload di TikTok. Semua itu selain diambil pemenang juara 1, nanti juga akan diambil pemenang untuk like terbanyak dan view viewers terbanyak. Jadi teman-teman nih bisa ngajak followernya, bisa ngajak saudaranya, teman, tetangga, saudara, mantan pacar. Mantan pacar, masih SMP. Nggak boleh ya dulu. Jadi ajak teman-teman semuanya. meskipun tidak satu sekolah atau teman-teman jauh, teman itu SD-nya boleh. dulu boleh diajak. Nah teman-teman coba like itu ya, upload videoku ya, aku lagi lomba nih. Nonton videoku ya di IG, jangan lupa di like ya, misalnya kayak Nah. gitu supaya bisa memenangkan like dan viewers terbanyak. Oke, jadi teman-teman yang misalkan upload video, upload foto, kompilasi foto dan sebagainya, itu jangan lupa semuanya tag SMP Zainuddin. Gunakan juga hashtag yang nanti akan kami kirim juga di wali kelas sehingga anak-anak mudah untuk menirukan ya atau mengaplikasi hal tersebut. Ya. Untuk pengguna TikTok dan juga Instagram, pastikan akun kalian tidak di private atau dikunci. Karena kalau di private atau dikunci akan menyulitkan panitia merekap ya intinya. Menyulitkan para juri untuk menilai hasil karya kalian. Ya, jadi tentunya komunikasi dengan wali kelas untuk saya ingin mendaftar Ustazah. Akhirnya nanti kita juga akan mengumpulkan siapa saja di pendaftarnya. Nanti kami himbau untuk melakukan seperti ini. Persyaratannya seperti ini sehingga anak-anak akan mudah untuk mempraktekkan. Pendaftarannya kapan Ustazah untuk lomba ini? Pendaftarannya akan dibuka pada tanggal 7 Agustus 2021 melalui wali kelas masing-masing. Oke. Selanjutnya nih Ustazah, kita mau menyampaikan informasi mengenai lomba untuk guru-guru atau ustadz-ustadzah di SMP Zainuddin Waru. Nah, ada lomba apa saja Ustazah? Saudara-saudara pada penasaran, saya juga. Oke. Jadi informasi ini kita sampaikan di YouTube supaya ustadz-ustadzah semuanya juga menyaksikan YouTube kita. Betul, tambah semangat juga dan tambah kemerdekaan buat ustadz-ustadzah. Meskipun belajar daring, kita tetap bisa berkreasi untuk menyampaikan rasa semangat kita terhadap Indonesia. Oke. Jadi untuk lomba untuk ustadz-ustadzah nantinya ada beberapa lomba. Yang perlu kita informasikan di sini adalah nanti ada lomba yang paling wah itu ada lomba fashion show. Jadi nanti ustadz-ustadzah harus menggunakan kostum berbau dengan kemerdekaan dengan segala pernak-pernik aksesorisnya. Saya mau ikut. Ditambah lagi dengan apa ya? Ditambah dengan make up dan apapun lah itu namanya yang sesuai atau menunjang dengan kostum yang digunakan. Betul sekali. Jadi balance semuanya ya. Jadi sesuai dengan fashion show itu ada fashion yang sesuai dengan kita temanya, kemudian gerak mimik, kemudian juga dengan face-nya juga kayak gitu. Jadi kaitannya semuanya kita temanya pokoknya tentang kemerdekaan. Jadi ustadz-ustadzah yang ikut nanti hasilnya. Jadi ketika berfashion show akan diambil video atau gambar. Nanti tugas ustadz-ustadzah adalah harus upload di Instagram ustadz-ustadzah masing-masing. Dan juga jangan lupa tag ke SMP Zainuddin. Oke. Seru ya. Untuk yang lainnya buat penasaran kita temuin aja nih ustadz-ustadzah. Oke ya. Jadi yang upload enggak cuma anak-anak ya, ustadz-ustadzah semuanya juga harus ikut. Jadi beliau-beliau akan juga berkreativitas untuk menghasilkan gimana sih saya untuk menjadikan yang terbaik untuk kemerdekaan ini. Perlu sekedar diinformasikan untuk pelaksanaan lomba fashion show nanti kita pasti akan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ustadz-ustadzah semuanya, yakni dengan memakai masker dan menjaga jarak. Jadi ustadz-ustadzah yang akan tampil di jalannya untuk fashion show itu apa namanya itu? Ya, pokoknya yang untuk jalannya tempat fashion show-nya itu maskernya dilepas, nanti setelah selesai jalan maskernya dipakai lagi. Jadi semuanya tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita semuanya ikhtiar bersama-sama supaya kita tetap dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari si virus corona.
Betul Corona sekali. varian Delta, Delta Sari, Delta Udoro atau lah Delta apapun Sari itu namanya. yang biasa saya lengati. Jadi untuk agendanya ini tanggal 7 Agustus akan Dilakukan pendaftaran. Nah, untuk rekapnya atau terakhir pendaftaran pada tanggal 9 9 Agustus di 2021. Walas masing-masing ya. Jadi teman-teman jangan sia-siakan untuk event ini, bisa berkreativitas dengan hadiah yang tentunya menarik dan Menarik. bermanfaat. So, ikuti dan juara. Menang atau kalah dalam suatu kompetisi itu suatu hal yang biasa. Betul. Tapi ketika kita memberanikan diri untuk mengikuti suatu kompetisi, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Kamu takut? Boleh. Kamu takut gagal? Boleh. Kamu takut tampil di depan kamera? Boleh. Tapi kamu akan menjadi juara ketika kamu berhasil menaklukkan rasa takutmu itu. Merdeka. Merdeka, Merdeka, merdeka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa Silahkan melalui wali kelas masing-masing. Insya Allah nanti akan kami respon melalui wali kelas. kami tunggu keringan teman-teman. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.